Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya Tuhanmu sudah mengumumkan, mendeklarasikan bahwasanya barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahi keberkahan atau nikmatnya. Barang siapa kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Hadirin, jadi ada dua kriteria. Kalau kita bersyukur, nikmat ditambah. Kalau kita kufur, bukan nikmat dikurang, tapi azab yang datang. Ulangi. Jadi kalau kita bersyukur, nikmat ditambah. Mestinya kan kalau logika kita bersyukur nikmat ditambah. Kita kufur berarti nikmat dikurang. Bukan gitu ternyata. Kita bersyukur nikmat ditambah. Kita kufur azab yang datang. Nah, jadi ketika kita sekarang merasakan banyak hal, termasuk ya semalam ya saya dapat kabar berita itu kan ayahanda kami lah kami nyebutnya itu Haji Abdullah Hussein Ceolah. Ceolah kan wafat juga dengan COVID positif kan seperti itu. Nah intinya apa ya, banyak ujian-ujian lah kita kira-kira seperti ini. Tapi ini semua yang kita alami sekarang ini, termasuk masalah COVID ini, saya perlu tegaskan lagi, apalagi ini pemerintah kita sudah ngotot mau melakukan vaksinasi, sedangkan vaksinnya belum lolos uji klinis. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Mohon doanya, saya termasuk bagian dari Satgas Covid Sumatera Selatan, dan semalam secara agak ringkas ketemu sama gubernur, saya akan berbicara lebih detail lagi, karena keamanan vaksin ini adalah keamanannya baru sampai 90 sampai 95%. Artinya 5 sampai 10%-nya bahaya. 5 sampai 10% itu bukan sedikit. Kota Palembang rencananya akan divaksin di data sekitar 1,1 juta orang. Anggaplah 1 juta, 1 juta kalau sisip 5% berapa jadi? 50.000 kan? Nah 50.000. Dan sampai hari ini gejala sampingan dari vaksin yang diberikan, yang sudah diberikan di Inggris, itu salah satunya ada 3 gejala yang cukup menjadi prihatin para dokter. Satu, alergi. Alergi itu pacak berat tuh, bukan hanya galigato, tapi sampai misalnya ginjal dan segala macam bisa rusak. Yang kedua adalah ya kelumpuhan saraf wajah, namanya Bell's palsy. Dan yang ketiga ini yang cukup mengerikan, yaitu sindroma Guillain-Barré. Sindroma Guillain-Barré itu lumpuh dari kaki naik ke atas. Kalau lumpuhnya sudah sampai ini saraf yang di leher ini, maka dia meninggal dunia karena akan lumpuh nafasnya. Dan itu terjadi kira-kira Guillain-Barré itu kalau normalnya perjadiannya adalah sekitar 24 jam. Ya sekitar mungkin 3 kali 24 jam lah bisa seperti itu. Dia akan jadi kelumpuhan dan meninggal dunia. Jadi ini bukan main ujian untuk kita semua. Kenapa? Karena semuanya sekarang ini kita dalam keadaan kufur. Secara umum kufur. Kekufuran ini maka Allah mengatakan inna adzabi lasyadid. Kalau kufur maka kita akan diliputi suasana azab kira-kira. Suasananya. Dan azab ini tidak turun kepada orang-orang yang kufur saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab, kepada musibah yang tidak turun hanya kepada orang-orang yang zalim, tapi turun juga kepada kamu semua orang-orang yang masih melakukan kebaikan. Nah, jadi ini ada 2 hal ya, ulangi pelan-pelan, saya kasih catatan, kasih contoh yang nyata ini karena ini adalah pelajaran atau keadaan kita sekarang. Jadi kita sekarang ini kata Allah, kalau kamu bersyukur nikmat ditambah. Kalau kamu kufur, maka yang akan datang bukan nikmat atau dikurangi nikmat, tapi yang datang adalah azab. Gitu. Nah ini kriteria pertama. Yang kedua,
Oleh karena itu Rasul mengajarkan 3 doa. Mudah-mudahan doa ini bagian dari kita galau-galau keseharian harus kita lakukan. 1. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik. Ya Allah, jadikan lisanku basah karena berzikir. Jadi yang harus kita lakukan adalah lisan kita ini basah karena zikir. Zikir itu bukan berarti sekedar kita setiap saat subhanallah subhanallah, bukan itu maksudnya. Ya itu juga bagiannya, tetapi intinya lisan ini bicara bagus-bagus terus. Itu namanya lisan yang berzikir. Jadi kalau pacak kita ngomong yang bagus-bagus terus. Kita hanya bicara yang baik-baik saja. Ini namanya lisan yang berzikir. Termasuk kalau kita ngasih WA ini WA yang baik-baik juga. Gitu. Contoh, sekarang ada kejadian kan, misalnya di Indonesia ini kan ada kejadian Muslim, ada berapa itu 6 orang yang ditembak mati lah, anggaplah gitu, seperti itu. Itu banyak yang ngomong macam-macam kan. Ada yang ngomong prihatin, ada yang ngomong syukurlah, gembira. Ada juga yang ngomongnya sampai misalnya mugolah yang membunuhnya segera diazab nih. Yang pertanyaannya, bukan itu, bicaralah yang baik-baik kira-kira. Kira-kira 1 nyawa, 1 keadaan, bahkan daun yang jatuh itu, daun kita di luar ini, 1 daun yang jatuh, Allah tahu enggak kira-kira? Tahu. Ada 6 nyawa melayang, Allah tahu enggak? Tahu. Dan apa yang mesti kita lakukan? 1 itu tadi yang kita lakukan, nomor 1, lisan yang bagus, yang baik. Jadi tolong jaga lisan. Yang kedua, wa qalban maf'uman bisyukri. Hati yang diliputi rasa syukur. Hati yang diliputi rasa syukur, ibu-ibu, ciri mudahnya, kenapa aku ngomong ibu-ibu? Karena ibu-ibu paling mudah dikasih contohnya. Hati bersyukur itu adalah hati orangnya kelihatan tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Direktur Jenderal WHO mengatakan begini. Ya, lockdown is not enough. Masker is not enough. Hand sanitizer is not enough. Physical distancing is not enough. Even vaksin is not enough. Nah ini lockdown, masker, cuci tangan, jaga jarak, ya, vaksin itu enggak akan mengakhiri pandemi. Yang akan mengakhiri apa jadi kalau itu? Apa yang akan mengakhiri? Hati yang bersyukur kalau gitu. Ini aku menunjuk contoh baik karena beliau bukan muslim kan. Jadi kalau kita bersyukur sebenarnya galau-galau ini kapanpun itu berakhir gitu. Karena bersyukur tadi cirinya apa tadi? Tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Ibu-ibu misalnya dikasih uang belanja 50.000, ngeluh enggak Bu? Kira-kira. Apalagi suaminya ngomong gini, istriku ini uang belanja 50.000, tolong beli ayam 3 kilo. Apa gitu ya? Misalnya ngomong, tolong bikin pindang yang paling enak. Anaknya ada 5. Jadi laki bini anak 5, 7. Pasti bininya ngerutuk. Boleh apa 50.000 ini? Padahal mestinya bersyukur baik. 50.000 kalau mah itu bikin pindang teri. Kuahnya banyak-banyak kan. Jadi kenyanglah anak 5 tadi kan gitu. Suami gitu. Itu bersyukur namanya kira-kira. Ini kita ngeluh, semuanya ngeluh. Mohon maaf, gaji seseorang berapapun gak cukup kalau dia ngeluh. Kekayaan seberapapun banyaknya tidak cukup kalau dia ngeluh. Sesehat apapun kita ini gak cukup kalau kita ngeluh terus. Ada yang sudah sehat seperti ini masih ngeluh? Banyak. Aku ini kelihatannya ini jangan-jangan lah, udah kelihatan sehat ini ya sudah. Alhamdulillah. Tadi bisa sholat subuh. Asal sudah bisa sholat subuh, sudah alhamdulillah itu aja. Ini bisa ikut pengajian, alhamdulillah sudah. Nak ngapo lagi nih? Ini membayangkan yang tidak. Subhanallah. Suatu saat Abdul Muthalib, siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi. Kakeknya Nabi itu pada waktu Abrohah mau menyerang Ka'bah,
mau nyerang Ka'bah, itu sebelum nyerang Ka'bah harta Abdul Muthalib itu dirampas oleh siapa? Oleh Abroha. Kemudian Abroha manggil Abdul Muthalib ngomong begini, Abdul Muthalib, apa yang kamu minta dari saya? Sekarang saya mau menghancurkan Ka'bah. Sedangkan Abdul Muthalib adalah penjaga Ka'bah. Jadi normalnya tentu mintanya, jangan jangan Broha ini apa namanya, jangan kamu hancurkan Ka'bah. Rupanya Abdul Muthalib mintanya apa? Balikkan unta aku. Itu katanya. Bayangkan. Jadi Abdul Muthalib minta dikembalikan unta. Terheran-heran Abroha. Kenapa mak itu? Karena Ka'bah adalah urusan Tuhanku. Ka'bah itu urusan Allah. Ka'bah itu urusan Allah. Sedangkan unta urusan Abdul Muthalib. Sekarang pertanyaan saya untuk kita semua. Orang yang sakit itu sakitnya karena diuji Allah atau karena penyakit? Ini kita bicara bersyukur loh hari ini. Orang yang sakit itu karena diuji Allah atau karena penyakit? Ini kita bicara hakikatnya karena diuji Allah. Nah sekarang, jadi kalau begitu sembuh tidak sembuh itu urusannya Allah. Urusan kita apa? Berobat, itu selesai. Ini kan sering orang, mohon maaf ya, yang tidak bersyukur itu begini. Sudah sakit yang dibahas sakitnya. Bener gak itu? Aku sakit ini gara-gara ini, gara-gara ini. Itu terus ngomongin kan? Inilah pasti ini, pasti ini. Lah berobat belum? Belum. Nah ini salahnya. Mati itu karena penyakit atau karena cabut nyawa? Pelan-pelan ini. Yang jawab sih kok, yang 50 tidak ini. Udah, cabut nyawa. Sekarang pertanyaan, yang bisa nyabut nyawa siapa? Allah. Kalau begitu, perlu ributkan enggak kita tentang mati? Tidak. Yang diributkan apanya? Yang harus kita apa? Menyiapkan diri untuk kematian. Ini bagian kita. Jadi kalau kita bersyukur ya pengajian ini. Mumpung masih hidup, makna kita pengajian seperti sekarang. Coba sekarang ini kalau orang sudah wafat, kan tidak bisa hadir pengajian gini. Yang bisanya nanti anaknya mendoakan, ya Allah ampunilah ayahku, aku tadi baru datang dari pengajian. Kan gitu kan? Yang doa tuh anaknya, bukan si ayahnya yang sudah meninggal. Saya setiap datang pengajian gini, saya ingat ayah saya. Saya sudah meninggal, saya masih kecil waktu itu. Tapi sudah ingat, saya udah kelas 6 soalnya kan. Nah itu, jadi kira-kira begitu. Jadi intinya kematian itu urusannya Allah. Tapi menyiapkan diri untuk kematian adalah urusan kita. Nah itu, jadi tidak usah ngeluh-ngeluh lagi. Contoh ibu-ibu, nyari duit itu urusan suami atau urusan istri? Nah itu, ini banyak kesalahan. Istri nak melok-melok, akhirnya anak terbengkalai, kan gitu ceritanya. Padahal sekarang pertanyaannya, kewajiban mendidik anak siapa? Ibu, bukan bapak. Bapak kewajiban nyari nafkah gitu. Tapi ibu yang kewajiban mendidik anak. Sekarang perempuan banyak ngeluh, tidak tahan di rumah, maunya sosialita kemana-mana sih. Ngumpul sana, ngumpul sini. Ya, enggak. Jadi perempuan, contoh saya ngetes saja, ada perempuan diskusi sama saya. Saya PNS kata perempuannya, kata suaminya saya pegawai perusahaan ini. Tapi kami terpisah. Bagaimana caranya, maksudnya ini laki bini ini. Bagaimana caranya supaya kami bisa harmoni? Caranya sih kok yang betina berhenti. Bu sayang katanya, itu. Ini mohon maaf ini, hitungan manusia sayang. Sekarang pertanyaan saya, PNS misalnya, gajinya 3 juta, setahun berapa? 36 juta. Oke, setahun ya. Setahun baik, kita hitung setahun baik. Ya. Suaminya gajinya 5 juta, setahun 60 juta, digabung jadi 100 juta anggaplah. Oke. Tapi pisah-pisah ini tadi kan? Pisah-pisah. Karena berpisah, suaminya tidak dapat kasih sayang, benar? Istrinya tidak dapat kasih sayang. Suami lagi kena marah di kantor,
balik ke rumah katik bini, apa yang dirasakan oleh suami ini? Ini yang suami-suami ini, waktu masih muda dulu, atau Pak Rudi yang masih muda, lagi pening-pening mikirkan rumah sakit Ar-Rasyid, balik ke rumah bini tidak katik, pening pala ini. Kalau tidak katik cuma sekali dua kali masih bisa, tiap hari tidak katik, karena kan terpisah. Ini tadi saya bilang, beban mental nggak untuk suami. Jadi akhirnya karir suami terhambat, kan tidak akan maju-maju. Kan saya sudah pernah ngomong, behind the great man there is the great woman. Laki-laki yang hebat pasti di belakangnya ada perempuan yang hebat. Perempuan yang hebat harus hadir, tidak mungkin dia dari jarak jauh cuman suamiku kalau mau makan ya tolong masak sendiri apa nih. Alangkah tidak lemaknya gitu. Berapa kerugian gara-gara tidak didampingi istri, gara-gara begitu. Ini hanya karena istrinya nggak mau berhenti itu atau apalah gara-gara begitu. Jadi intinya begitu. Yang kedua, hati yang dipenuhi rasa syukur. Yang pertama tadi apa? Lisan yang baik, ya, basah karena berzikir atau bicara baik. Yang kedua, hati syukur, artinya tidak ada keluh mengeluh, tidak ada mengeluh. Yang ketiga adalah wabadanan hayana layana bi taati. Badan yang ringan untuk melakukan ketaatan. Ini kita ringan. Ini ayahanda kita tadi udah, kalau pengajian ini datang terus duluan ya. Duluan apa kita duluan tadi? Aku terlambat ya pasti ini. Datang beliau. Orang yang datang duluan pasti badannya ringan untuk datang, paham? Kalau badannya berat kan lama nak datang ke sini. Ini kita di rumah lagi duduk-duduk nonton TV. Enak betul. Ada pengajian, berat rasanya lesu. Nak bangun tidak jadi, nak bangun tidak jadi, kan berat ya. Tapi kalau kita berdoa tadi wabadanan hayana layana bi ta'atik, kita badannya ringan untuk bekerja, badannya ringan mencari nafkah, badannya ringan untuk pengajian, badannya ringan untuk melakukan kebaikan, untuk silaturahim dan sebagainya. Pendek kata, tiga hal itulah yang akan menjamin kita menjadi orang yang bersyukur. Saya ulangi, lisan yang bagus, hati yang tidak pernah ngeluh, yang ngeluh sekali-kali jadilah ya. Tapi kalau nak ngeluh nian sama Allah itulah ngeluhnya. Sama manusia nggak selesai, sama manusia nggak akan selesai kita mengeluh. Mengeluhnya sama Allah. Kemudian yang ketiga adalah badan yang ringan untuk dibawa kemana-mana dalam ketaatan. Wa badanan hayanan layana bi ta'atik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tolong dicamkan, saya ulangi lagi walaupun mungkin pernah juga. Rasa syukur itu yang pertama karena kita masih hidup. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan jangan membunuh dan jangan bunuh diri. Jangan membunuh dan jangan bunuh diri. Ketika sudah meninggal dunia itu sudah tutup semuanya kecuali yang dikatakan Rasul 3 amal itu. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah dan anak soleh yang mendoakan. Tapi kan kita nggak nunggu kesempatan itu. Jadi rasa syukur pertama kita ini masih hidup. Ini masih hidup kalau masih hidup. Bersyukur itu aja. Bersyukur. Kalau sudah meninggal nak dia apa-apa tidak bisa lagi. Syukur yang kedua iman. Bersyukur kita beriman. Saya kasih contoh ini. Ini pelajarannya sangat berharga. Saya kasih contoh. Cina itu penduduknya 1,3 miliar. Yang Islam di Cina itu kira-kira 100 juta. Cuman ada di Xinjiang. Agak aneh. 100 juta dari 1,3 berarti 1/13 atau sekitar berapa persen itu? 8% ya. 8% lah kira-kira. 8% penduduk Cina adalah Muslim. Xinjiang itu pun sekarang sudah banyak dibantai-bantai. Makanya mohon maaf ibu-ibu kalau pernah lihat iklan di TV ada film Mulan ya, Mulan apa itu? Film Mulan itu mengambil syuting di tempat pembantaian Muslim, maka film itu dicaci. Tapi di Indonesia disetel tuh di RCTI itu. Nih, jangan kamu tidak tahu kira-kira untuk itu kan? Bukan filmnya itu yang jelek, tapi artinya film itu main di tempat pembantaian orang Islam di Xinjiang. Dan itu direstui pemerintah sana untuk justru mengetopkan tempat pembantaian itu. Nah, hadirin Allah, jadi ulangi, Cina itu penduduk Islamnya dikit, ya sangat dikit. Padahal sahabat Nabi langsung datang ke Cina.
Sekarang pertanyaan aku, apakah sahabat Nabi datang ke Indonesia langsung? Menurut sejarah tidak. Yang datang ke sini adalah paling jauhnya adalah tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan yang datang ke sini level sudah tabi'in. Sudah jauh setelah sahabat Nabi. Tapi ke Cina itu yang datang langsung sahabat-sahabat Nabi datang ke Cina menyebarkan agama Islam. Sampai hari ini ternyata Cina Islami enggak gitu, atau banyak orang Islamnya enggak? Enggak. Kenapa? Karena Cina adalah komunis. Cina itu tidak percaya Tuhan. Jadi ingat, Cina tidak percaya Tuhan. Sebaliknya sekarang. Ya. Yang mendirikan Israel itu adalah Inggris. Sponsor utamanya Inggris. Ya, tahun 1810 kalau nggak salah ada orang Yahudi pindah ke Palestina, waktu masih Palestina. Kemudian tahun 49 berdirilah negara Israel itu, tahun 49. Oke. Nah, itu disupport oleh Inggris. Jadi kalau begitu kira-kira bisa enggak orang Islam itu hidup nyaman damai di London kira-kira? Waktu itu enggak bisa. Tapi sekarang wali kota London Muslim. Kenapa? Islam berkembang pesat di Inggris. Di Amerika merdeka tahun 1774. Menyatakan kemerdekaannya dari Inggris. Sampai tahun 1000 berapa itu Muslim boleh bilang tidak ada di sana. Suatu saat Syekh Kabani datang ke Amerika itu disiksa segala macam juga. Tapi kemudian sekarang tahu enggak? Pimpinan legislatif di kabinetnya siapa? Kabinetnya Joe Biden ini nanti adalah muslimah, keturunan Palestina. Jadi nanti aturan-aturan presiden di Amerika itu yang menggodoknya adalah muslimah ini tadi. Kedudukan luar biasa, udah jutaan muslim di Amerika. Ini dua yang kontras ya. Di Cina tidak maju-maju Islam, tapi di Amerika Eropa tambah maju. Kenapa? Penyebabnya cuma satu, masalah iman. Bagaimanapun juga Amerika sama Eropa itu percaya sama kitab, bener gak? Apa yang dia percaya? Injil, walaupun Injilnya ada diselewengkan, tapi paling tidak percaya sama kitab. Sementara Cina percaya nggak sama kitab? Nggak, makanya dianjurkan kita ini untuk bersyukur, menjaga iman. Menjaga iman ini artinya kumpullah dengan orang-orang yang ada iman, minimal ada iman. Jadi sekarang tindakan kita ini memang lebih cenderung, mohon maaf nih, sekarang kalau secara dipandang-pandang kasat mata itu Indonesia lebih cenderung kepada Cina. Itu sangat disayangkan. Itu lebih cenderung kepada orang yang tidak percaya kepada kitab atau tidak iman lah gitu. Kalau kita dekat sama yang masih iman masih lumayan. Subhanallah. Ini dampaknya besar loh. Dampaknya besar. Sehingga kekufuran akan lebih mudah menyebar sekarang ini. Jadi tingkah laku yang sekarang ada terjadi di negeri ini tingkah laku orang-orang yang tidak beriman yang dicontohnya, masya Allah. Kan gitu. Hadirinallah. Jadi bersyukur pertama tadi masih hidup, bersyukur kedua ada iman. Ini perbandingannya. Kalau nggak ada iman negara nggak maju. Yaitu contohnya Cina sampai hari ini nggak maju-maju dalam hal keimanan gitu kan. Bolehlah materi, tapi apalah maknanya? Saya sampai mikir-mikir, saya nggak berani spekulasi, saya bukan ahlinya. Tapi kan suatu saat di Al-Quran disebutkan di surat 21 bahwa nanti menjelang hari kiamat ya akan turun yang namanya Ya'jud dan Ma'jud. Ya sangat Ya'jud dan Ma'jud itu orangnya katanya agak kecil-kecil dan dengan pasukannya sangat banyak. Di mana-mana kaki ada Ya'jud dan Ma'jud. Udah jelas Ya'jud dan Ma'jud ini kafir. Saya menyaksikan kalau secara pandangan mata kita saya memperkirakan sekarang Islam berkembang pesat di Eropa, berkembang pesat di Amerika. Berarti Ya'jud dan Ma'jud bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Kan kira-kira begitu. Sementara Islam nggak pernah berkembang atau tidak akan berkembang di Cina. Bisa jadi Ya'jud dan Ma'judnya adalah orang-orang Cina. Begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi masalah iman. Yang ketiga, bersyukur karena kita ini sehat. Sudah. Saya cuma menekankan ya, mohon maaf ini tadi saya sudah cerita ayahanda kami Haji Ceolah tadi wafat itu. Ya. Saya ulangi.
sekarang untuk masalah COVID ini kira-kira akan tetap ada 2 sampai 5 tahun ke depan, kira-kira begitu. Ya, jadi kan nggak mungkin kita berhenti pengajian, tetap kita mulailah pengajian ini. Anak sekolah juga nggak mungkin nggak masuk, nanti harus masuk. Tapi sekarang apa yang harus kita lakukan? Ulangi pelan-pelan. Sehat itu karunia Allah atau karena kepandaian kita dan kepandaian dokter? Oke, maka hak kita atau bagian kita adalah menjaga kesehatan. Jadi tolong camkan untuk kita semua supaya kita selamat dari COVID ini secara medis ya. Satu, imunitas dijaga, jangan sampai lemah. Kalau imunitas dijaga itu kan sudah saya sampaikan berulang-ulang. 1, imunitas dijaga itu cukup tidur, masih ingat kan? 6 jam. Yang kedua, cukup makan. Cukup makan jangan lupa ya, baca doa makan. Karena makanan yang walaupun cukup tapi tidak berdoa itu tidak berkah, masih tidak cukup juga. Ini contoh dari Nabi. Suatu saat Nabi ngetes ada orang yang makan nggak berdoa, itu nambah berpiring-piring, masih kurang terus. Begitu dia sudah berdoa, 1 piring aja hampir tidak habis ya. Ditanya kenapa? Karena doa adalah barokah. Jadi cukup makan artinya doa. Jangan sekali-kali ini nggak sepele loh, mudah, tapi banyak orang nggak berdoa, makan baik. Itulah makanya nggak cukup makan. Yang ketiga adalah cukup gerak. Saya sudah menyampaikan, gerakan yang paling bagus adalah sholat. Orang yang bisa rukuk berarti tulang belakangnya sehat sampai ke sini. Orang yang bisa sujud berarti jantung dan otaknya sehat. Selesai. Orang yang rukuk badannya sehat, orang yang sujud otaknya sehat. Nah, kalau dalam kehidupan akan kelihatan di mana? Ada orang sehat tapi nggak waras, ada nggak? Ada. Jadi artinya dia sehat badannya, tidak sehat otaknya. Nah makanya orang rukuk sehat badan, orang sujud sehat otak. Jadi orang yang sholat kalau gitu sehat dan waras. Ini. Jadi yang keempat adalah menjaga imunitas itu dengan pikiran yang positif. Nggak usah yang dimikir-mikirkan. Karena ini ada yang ngomongin saya nih. Yang ngomongin saya bukan saya masalah pribadi nggak saya pedulikan. Orang ngomongin pribadi saya nggak pedulikan. Tapi ini masalah COVID, jadi saya harus terangkan. Maka saya terangkan di Facebook, silakan dilihat dulu. Ada orang ngomongin saya begini kira-kira. Prof Yuwono memberikan saran yang salah kepada gubernur. Tanda kutip bahasanya ngawur. Katanya COVID nggak bahaya sehingga nggak usah pakai masker. Kapanlah aku ngomong mak itu ini? Kapanlah aku ngomong mak itu gerger. Rupanya orang-orang ini cuma pengen dapat akses supaya bisa ngakses ke gubernur. Karena gubernur selama ini manggilnya saya memang konteks sampai hari sampai semalam ketemu saya. Hari ini atau besok saya dipanggil untuk berdua ngobrol tentang ini karena saya mau sampaikan ini bahaya. Tadi masih ingat tadi masalah apa? Vaksin. Kan itu vaksin kan kelemahannya 5 sampai 10%. Penduduk Sumsel akan divaksin 5 juta orang. Berarti tanda kutip akan yang ada gejala efek sampingnya adalah 5% sampai 10% itu artinya sekitar 250.000 sampai 500.000 orang akan ada gejala. 250.000 banyak ada uangnya? Banyak, lebih banyak dari pilkada kemarin. Jadi ini hati-hatilah, itu tanggung jawab gubernur. Mau saya sampaikan, Pak. Makanya saya mau menyampaikan nanti. Sekarang peraturan pemerintah baru turun tentang prioritas vaksin, belum selektivitasnya. Ulangi. Maka saya mengusulkan selektif, bukan hanya prioritas tapi selektif. Prioritas itu mana nak didulukan. Gak usah takut, yang prioritas itu umur 19 sampai 59. Yang di pucuk itu sudah, ya kata dan Yang ibu-ibu ada nanya, kenapa anak-anak nggak divaksin? Cak ngotot nian, cak ibu ini semangatnya. Nih, ada ibu nanya protes sama aku. Vaksin ini, mohon maaf, vaksin ini tadi resikonya tinggi. Anak-anak imunitasnya baru tumbuh. Dengan vaksin yang resiko tinggi,
sangat mungkin anak-anak jadi lebih berbahaya kena vaksin ini dari manfaatnya. Sementara virus COVID ini bisa kena ke anak-anak tapi tidak fatal. Jadi kalau ada kabar yang mengatakan anak-anak fatal atau meninggal karena COVID, itu enggak ada, kabar bohong. 1-2 meninggal ada jelas, tapi ada penyakit lainnya. Tapi intinya pada anak-anak sangat kecil kemungkinan untuk fatal kena COVID. Maka anak-anak tidak diprioritaskan untuk vaksinasi. Umur 60 ke atas enggak diprioritaskan karena apa? Imunitasnya sudah turun. Imunitas sudah turun ditambahi vaksin, apa yang terjadi? Ya pacak, fatal juga, lebih bahaya. Maka umur 19 sampai 59 itu prioritas. Tapi nanti harus pakai seleksi. Untuk diketahui vaksin ini tidak gratis. Hanya 35% penduduk yang akan digratiskan. Siapa itu? Penduduk yang miskin yang BPJS-nya dibayari oleh pemerintah. Yang lainnya bayar. Berapa harga vaksinnya? 1 kali suntik sekitar 1 jutaan. 2 kali suntik ini. Ditambah lagi apakah cuma suntik vaksin? Tentu harus diperiksa dulu, benar? Periksa ronsen, periksa apa. Berapa harganya? Nah, jadi habislah kira-kira 2.500.000 lah kira-kira. Banyak dah? Banyak nih. Sekali banyak tadi anak ngomong banyak nih. Jadi makanya ini enggak sembarang. Jadi oleh karena itu nikmat ketiga tadi adalah yang kita syukuri adalah sehat. Selama masih sehat sudahlah, jaga kesehatannya. Subhanallah. Yang keempat adalah kita bersyukur kepada Allah karena kita punya nikmat ilmu. Dengan ilmu inilah kita hidup ini menjadi jelas, menjadi tenang, jadi bagus. Contoh, saya sekarang melepas masker ini. Jangan kaget salah kutip pula. Saya sekarang melepas masker dengan bicara gini. Ini ada ilmunya. Ilmunya salah satu contoh. Kita ngumpul di sini ada yang sakit tak? Enggak, ya sudah. Sebenarnya kalau enggak ada yang sakit, ini semua aman dilepas. Karena misalnya, andaikan ada yang positif corona, positif COVID, tapi tidak ada gejala sama sekali, artinya datang ke sini enggak ada gejala berarti. Tidak ada gejala sama sekali, tidak akan menular. Kan gitu. Tegas ini. Kalau betul-betul tidak ada gejala. Tapi gejala itu bisa baik ada, tapi contoh kemarin ada yang ngadu sama saya, ibu-ibu. Prof, saya protes kira-kira. Ada apa bu? Saya itu kena COVID beberapa minggu yang lalu. Nggak ada gejala. Saya pulang ke rumah, ketularan suami sama anak-anak saya. Kata Prof kan nggak nular, Kenapa nular? Coba cerita lagi sama saya. Saya kena COVID, saya pulang ke rumah, kena suami dan anak-anak saya. Padahal saya cuman lesu-lesu, nafsu makan turun. Nah itu gejala, aku bilang. Ulangi. Lesu-lesu, lemes-lemes, sama nafsu makan turun itu namanya gejala. Jadi gejala itu bukan sekedar demam, batuk, sesak napas, itu sih sudah berat namanya kayak gitu. Tapi lemes dan nafsu makan hilang itu juga masuk gejala. Ibu-ibu ada pernah nanya penciumannya hilang? Ini di depannya ada burgo, tidak terbau misalnya. Nah, itu gejala namanya. Kalau dia kena COVID berarti dia bisa menular, paham? Tapi kalau betul-betul nggak ada gejala sama sekali, orang segar nggak menular. Maka sekali lagi ini saya ngasih contoh. Kalau kita semua pakai ilmu gampang selesai. Contoh yang lain lagi nih. Ini penting untuk dilakukan. Kalau ada keluarga kita baru bepergian, maka sebaiknya pulang ke rumah itu semua pakaiannya diganti. Bersih-bersih jelas. Kemudian selama 1 minggu dia harus mengamati dirinya, bukan isolasi. Mengamati dirinya kalau baik ada gejala. Jangan ada gejala selama 1 minggu. Ulangi ya. Teman-teman saya banyak pergi ke Jakarta, kemudian saya bilangkan selama 1 minggu sepulang dari Jakarta kamu amati ada enggak timbul demam, timbul gejala ini. Kalau enggak ada berarti bebas. Kalau ada gejala berarti segera lakukan pemeriksaan. Itu ilmu kira-kira. Jadi kalau kita bersyukur pada ilmu, kita punya ilmunya. Contoh yang lain lagi. Ya. Nih,
tentang misalnya lebih afdol mana puasa sunnah sama mendatangi undangan. Ya, datangi undangan. Tapi ada orang yang saking bahasa Palembangnya keia-iaan, alimnian, itu datangi undangan masih dalam keadaan puasa. Padahal ilmunya apa? Nabi Muhammad bertanya pada istrinya Aisyah waktu pagi-pagi kira-kira jam 6. Wahai Aisyah, ada makanan enggak? Enggak kati. Kalau begitu aku puasa. Nah, ini kata Nabi Muhammad. Jam 10 Nabi Muhammad balik lagi, nanya lagi. Wahai Aisyah, ada makanan enggak? Ada. Kalau gitu aku berbuka. Paham? Ini ilmu. Jam 6 enggak ada makanan. Nabi Muhammad niat puasa. Jam 10 ada makanan. Nabi Muhammad berbuka. Jam 6 kita niat puasa. Jam 11 diundang makan. Ya makan, jangan puasa. Maaf, wah, kecewa tuan rumah. Nah sekarang pertanyaan aja, tuan saya, apakah pahalanya udah dapat pahala puasa? Sudah, karena pahala itu diukur dari niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua yang akan dibalas adalah niatnya dulu. Jadi niat puasa dapat, tuan rumah senang, perut kenyang. Ini ilmu. Kecuali kalau puasa wajib, jangan pula nak ngomong, tolong undang aku dong jam 11. Nah, itu memang sengaja. Ini puasa sunnah maksudnya. Sama ibu-ibu tadi. Ada ibu-ibu nanya saya, Prof, saya mau pengajian asar ini. Tapi kata suami saya minta ditemani minum kopi sama makan ubi. Mana yang harus saya lakukan? Nemeni laki itu. Tapi nak pengajian, Prof. Nak pengajian, nak apa, tinggalkan. Nemeni laki itu. Bila perlu ngelirik-ngelirik laki menjadilah cuma itu jadinya, karena lebih afdolnya itu ilmu. Subhanallah. Tapi banyak nggak ditaati ilmu seperti ini sekarang ini. Oke. Jadi dengan ilmu hidup menjadi clear, jelas, langkah-langkah kita bagus semuanya. Subhanallah. Hadirin Allah, dan yang kelima barulah kita bersyukur atas harta benda duniawi ini. Segala atribut dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, harta, segala macam itu adalah nikmat yang kelima yang kita syukuri. Saya ulangi, nikmat yang pertama hidup, nikmat kedua adalah iman, nikmat ketiga adalah sehat, nikmat keempat adalah ilmu, nikmat kelima adalah harta benda duniawi. Jangan ditukar urutannya. Nah, cara bersyukur tadi 3 sudah, supaya kita bisa diskusi. Apa tadi yang pertama? Lisan yang baik, hati yang bersyukur, tidak ngeluh. Kemudian badan yang ringan untuk melakukan ibadah, kebaikan, kerja dan seterusnya. Itu baik ukurannya. Jadi kalau sekarang badan malas, hati ngeluh terus, mulut kotor, ya sudah berarti bukan orang bersyukur. Ya, tapi kalau kita mulut bersih, lapar-lapar tetap ngomongnya bersih, susah-susah tetap ngomongnya bersih. Hati-hati, dijaga mulut kita. Jaga mulut kita. Kadang kita disusahkan orang kelepasan ngomong jelek, ada nggak? Kita misalnya disakiti orang terus kita ngomong mugola kamu mati, kadang-kadang itu tidak layak. Tetap mulut ini adalah baik. Semoga saja dapat hidayah, kan kira-kira begitu. Semoga saja dapat petunjuk. Hidayah kan bukan punya kita, punyanya Allah, dan seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Tapi intinya gini ya, saya karena mengalami terutama dalam masa Covid ini, dalam masalah Covid ini, saya sudah mengalami banyak hal. Saya banyak ada diprotes oleh teman sama-sama dokter. Dia protes sampai dia ngomong begini, Prof Yuwono, kelihatannya Prof Yuwono itu kayak tanda kutip menyepelekan Covid. Oh tidak. Saya itu adil, bukan menyepelekan. Artinya saya ngerti Covid ini bahaya. Tapi saya tahu bahwa, contoh, yang paling penting di mana-mana ada bahaya enggak kira-kira? Atau misalnya contoh yang paling mudahnya, meninggal dunia, mati. Mati itu bisa di mana? Saya tanya. Dalam keadaan tidur bisa mati enggak? Dalam keadaan duduk-duduk santai bisa?
dalam keadaan sedang naik motor bisa, dalam keadaan sedang berjuang bisa. Sekarang milih mana? Milih duduk-duduk atau mencari nafkah? Nah kalau orang cerdas kan mau begitu. Kalau enggak itu orang jadi takut. Saya bilang sama teman dokter yang memprotes tadi. Tapi omongan yang teman dokter ini tadi kasar sama saya. Kamu belum merasakan kamu kena. Begitu dia ngomong. Kok ngomongnya kotor kok. Coba kamu ngomong sampai kamu belum merasakan kalau kamu dapat uang 50 miliar. Coba kalau ngomong gitu aku seneng lah gara-gara. Ada enggak kita ngeluh begitu? Banyak kita ngeluh gitu atau ketakutan begitu. Di rumah ngomongnya begini. Jangan-jangan kita nanti bagaimana kalau kita kena. Ada yang nanya saya, udah saya jawab masih nggak puas. Prof, bagaimana kalau ini? Saya tolong diubah pertanyaannya. Bagaimana kalau Anda dapat rezeki? Nah itu gimana coba? Kamu nanya itu nggak sama saya? Jarang orang nanya sama itu. Jarang mau nanya sama itu. Nanyonya itu yang serem-serem gitu. Contoh lain lagi nih. Sekarang katanya Palembang zona merah, benar? Ado ininya, saya curiga jadinya. Karena mestinya nggak merah, bukan omongan saya nih. Tanyalah kepala dinas. Kemarin hari Jumat ngobrol sama saya di pertemuan webinar pakai Zoom itu. Ditanya oleh wartawan. Kalau saya udah tahu jawabannya karena saya memantau hasil ini. Jadi kata wartawan nanya, kepala dinas, ini Palembang zona merah lagi ya? Jawabannya dia cuma satu, salah input data. Itu aja. Kenyataannya enggak. Dampaknya besar. Contoh, wakil wali kota udah ngomong kemungkinan sekolah tatap muka ditunda lagi karena Palembang merah. Yang kedua, kemungkinan masjid akan ditutup lagi. Berarti pengajiannya nggak ada lagi. Atas dasar apa itu? Dan ada yang masuk ke WA saya. Ternyata ini mohon maaf para ahli cap bodrek ini tadi, yang mengaku ahli tapi nggak pernah turun, nggak pernah lihat pasien, nggak pernah apa. Cuma dari hitungan angka-angka itu salah menafsirkan angka. Saya mau kasih contoh nih, mudah nih, tolong baca nih sekarang. Yang sembuh sekarang ini 84%. Yang sembuh 84%. Yang akan sembuh isolasi mandiri kan 10 hari sembuh. Yang akan sembuh 6%. Jadi berapa? 90 kan? 90%. Yang meninggal 5%. Berarti sisa berapa? 5%. 5% ini ya, yang 4%-nya itu tidak ada gejala. Yang 1%-nya ada gejala dan dirawat di rumah sakit. Jadi kalau gitu masalah kita berapa tinggal? 1% kan? Siapa yang bilang ini serem-serem? Sampai ada ngomong sama saya, Prof, ini jangan-jangan gelombang 2, gelombang 3. Kamu tahu enggak gelombang itu apa nih? Coba kita pergi ke pantai, pelan-pelan ini menggelombang namanya. Gelombang itu tidak akan mungkin besar kecuali dikumpulkan. Coba kalau kita mandi di pantai, amati betul. Saya suka ke pantai dulu karena saya tugas di Bangka. Jadi hampir tiap hari ke pantai lah. Aku amati pantai. Gelombang itu hanya bisa berjalan itu kalau ada gelombang kecilnya dulu, terus gelombang nyampur-nyampur lama-lama jadi besar. Nah sekarang dari awal ini sudah 300 hari kita pandemi di Sumatera Selatan ini diumumkan sudah 300 hari. Jumlah yang positif 10.000. Lebih dikit, 10.000 lah anggaplah. Sekarang tolong bagi 10.000 bagi 300 berapa? Saya ajari cara mudahnya begitu. 10.000 bagi 300 33, benar? Nah itulah pertambahan kasus tiap hari di Sumatera Selatan. Maka sekarang kita lihat datanya di Sumatera Selatan bertambah itu 40-50. Dari mana orang ini akan menaruhkan itu zona merah itu dari Jakarta menaruhkannya, ngomongkannya. Yang kedua, salah paham masalah dua ini. Ini penting untuk diketahui walaupun Bapak Ibu bukan bidangnya bisa medis, tapi saya sampaikan dengan cara mudah. Ada dua angka yang harus kita ketahui. Satu, angka infeksi atau angka penularan. Disimbolkan angka huruf R. Angka penularan itu disebutkan huruf R. Angka penularan di kota Palembang itu adalah kira-kira 1,2 menurut hitungan orang ahli-ahli tadi. Kalau hitungan saya 0,8. Apa itu angka penularan? Gini ceritanya. Kalau ada 10 orang
angka penularannya 1,2. Berarti akan nular ke berapa orang? 10, angka penularannya 1,2. Berarti akan menular ke 12 orang, benar? Kan 1,2 kali 10 kan 12 ini. Kalau menurut hitungan saya angkanya 0,8. Jadi 10 menular kepada 8 orang. Nanti 8 orang menular ke 6 orang. Begitu lama-lama berkurang. Nah kalau menurut para ahli tadi angkanya 1,2. Oke, saya setuju lah 1,2. Angkanya 1,2. Jadi 10 orang akan menular ke 12 orang. Jadi kalau diumumkan di Palembang sekarang ini misalnya satu hari itu 20 orang yang positif di kota Palembang, besok akan diumumkan berapa yang positif? 24 kan? Benar ya? Jelas ya? Ulang ini. Karena 1,2 angkanya, itu angka penularannya. Nah di Palembang sekarang ini angka positifnya antara 20 sampai 30, nggak bergerak kemana-mana. Berarti ada penambahan nggak angka penularan? Nggak ada, cuman segitulah. Kalau angka penularannya berlipat kali 2, barulah zona merah. Itu saya mau sampaikan. Jadi misalnya hari ini di Palembang 20, besok 40, lusa 80, lusanya lagi 80 kali 2 berapa tuh? 160. Nah itulah baru zona merah. Kira-kira begitu. Yang kedua angka positif atau positivity rate PR. Itu adalah berapa yang diperiksa dan berapa yang positif. Saya kasih contoh. Rumah sakit Pusri waktu sebelum November memeriksa 100 orang per hari. Yang positif 5 kira-kira. Jadi berapa persen kalau gitu positifnya? 5% ya. Sekarang kami memeriksa 200 orang. Yang positif 10. Berapa persen? Sama kan? Ada penambahan nggak? Nggak ada. Cuman penambahan jumlah jelas ada. Karena sekarang kami meriksa berapa? 200. Coba kalau periksa 100 ya tetap 5. Nah ini kok jadi ini. Jadi intinya banyak diantara kita ini yang pokoknya mengeluh apa segala macam nggak bersyukur. Maka cukuplah kita bersyukur semua di sini kalau ini pengajian kita masih bisa berjalan segala macam ini dengan 3 tingkah laku tadi ya. Mulut yang bagus, hati yang tidak mengeluh, badan yang seger, nggak kemana-mana, siap untuk melaksanakan ketaatan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol.